Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitiro, hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya ada usawiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana wa tarwadana wa talbanati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Nila Mardiana, Hadir Bu. Risma Amalia, Hadir Bu. Oktari Ayundani, Hadir, Bu. Rizky Azimatul Wa'da. Hadir Bu. Nah, masuk semua ya. Ya, Bu. Baik, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis. Sekarang kita akan membahas tentang sunnah dan hadis. Apakah ada yang tahu apa itu sunnah dan hadis? Sunnah itu kalau kita kerjakan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat apa-apa. Kalau hadis? Hadis dan hadis itu yang perkataan oleh Rasulullah. perbuatan yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, betul sekali. Kita masuk ke sunnah. Sunnah menurut bahasa adalah kebiasaan, jalan yang dilalui dan tradisi yang dibiasakan. Sedangkan menurut istilah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan dan ketentuan. Macam-macam sunnah itu dibagi menjadi tiga, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririah. Nah, coba jelaskan. Yang pertama itu sunnah qauliyah. Coba bacakan di buku paket atau file kalian tentang apa itu sunnah qauliyah. Saya Bu. Ya, ayo Iki. Sunnah qauliyah atau disebut juga dengan hadis qauliyah adalah bentuk ucapan dan perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Betul sekali, sunnah qauliyah itu adalah ucapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Macam-macam sunnah yang kedua yaitu sunnah fi'liyah. Coba siapa yang menjelaskan apa itu sunnah fi'liyah? Saya Bu. Ayo Nila. Sunnah fi'liyah itu adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan perbuatan Nabi SAW menjadi rujukan dan panutan para sahabat saat itu. Betul sekali, berarti sunnah fi'liyah itu adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW, itu termasuk ke dalam sunnah fi'liyah. Kita lanjut ke macam-macam sunnah yang terakhir, yaitu sunnah takririyah. Siapa yang mau menjelaskan? Saya Bu. Yuk. Sunnah takririyah itu adalah hasil penetapan, keputusan, persetujuan Nabi SAW atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, betul sekali. Kita buat video apa ini? Model belajar. Lanjutkan kita ke hadis. Hadis menurut bahasa yaitu al-jadid, berita atau sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir.
Menurut pendapat Al-Kirmani, dinamakan hadis karena dilihat pada kebaharuannya atau segala sesuatu yang baru. Dan sementara Al-Quran itu adalah bersifat qadim atau azali. Menurut Imam Ibnu Taimiyah bahwa segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW sesudah beliau diangkat menjadi Rasul, baik dari perkataan, perbuatan, dan takrirnya disebutlah hadis. Nah, untuk mendapat gambaran dari sasaran utama hadis-hadis perkataan, perbuatan, dan pernyataan atau takrir dan sifat-sifat atau keadaan Nabi Muhammad SAW, berikut akan disajikan beberapa contoh dari keempat unsur yang dimaksud. Yaitu yang pertama adalah perkataan. Perkataan dari Nabi Muhammad SAW yang beliau ucapkan dalam berbagai bidang seperti akhlak, akidah, syariah, hukum, dan pendidikan lainnya. Yang kedua itu adalah perbuatan. Perbuatan Nabi Muhammad SAW adalah bentuk penjelasan praktis yang telah disaksikan oleh para sahabatnya. Perbuatan dari Nabi Muhammad SAW disebut juga hadis fi'liyah seperti tata cara mendirikan sholat, jumlah rakaat dalam ibadah sholat 5 waktu, dan tata cara melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya yang keempat yaitu pernyataan atau biasa kita sebut dengan takrir. Hadis Nabi dalam bentuk pernyataan adalah serangkaian hadis yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW atas segala yang dilakukan atau diucapkan oleh sahabat Nabi di hadapan beliau, membenarkan sesuatu yang diperbuat oleh sahabat Nabi di hadapan beliau atau diberitakan kepada beliau tanpa menyanggah atau menyalahkannya. Sedangkan yang terakhir itu adalah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat oleh para sahabat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Nggak ada, Bu. Oke, baik. Kita hapus dulu ya sebelum saya menanyakan tentang materi kita pada pagi hari ini. Ya, Bu. Ini udah lalu gitu saya. Baik, untuk mempertajam pemahaman kalian tentang sunnah dan hadis, Ibu ingin bertanya ulang kepada kalian. Ingin bertanya ulang kepada kalian tentang sunnah dan hadis. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari sunnah? Saya, Bu. Ayo, Lila. Sunnah dalam sudut bahasa disebut juga dengan kebiasaan, jalan yang dilalui, tradisi yang dibiasakan. Kemudian menurut istilah, sunnah itu berarti segala sesuatu yang bersumber dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain dari Al-Quran, baik perkataan, perbuatan, pengakuan maupun sifat-sifat jasmaninya. Nah, betul sekali. Selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari hadis? Ayo. Bu. Ya, ayo Kari. Ya, hadis itu menurut bahasa itu adalah jadid atau baru. Sedangkan menurut istilah itu segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, dan takdir. Nah, betul sekali. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Sebutkan macam-macam sunnah. Saya, Bu. Ayo. Sunnah ada 3 macam. Yang pertama sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Apa juga satu? Sunnah takririyah. Nah, betul sekali. Beri langsung kepada terakhir ya. Nah, kesimpulan pada materi kita pada pagi hari ini yaitu sunnah dan hadis adalah pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Dengan meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW, kita bisa membentuk sikap yang jujur, berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah hari ini kita sudah memahami tentang sunnah dan hadis. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menutupnya dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan.